Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nur Hamidah dari Prodi PAI Karyawan semester 7 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pendidikan, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema prinsip-prinsip dasar tes hasil belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dan simak video berikut ini. Ada beberapa prinsip dasar tes belajar, yaitu yang pertama, tes tersebut hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional. Dalam bab yang lalu telah disinggung bahwa tujuan merupakan landasan sekaligus sebagai penentuan kriteria penilaiannya. Tes yang digunakan dalam tes ini untuk penentuan penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program tertentu. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan pengajaran yang telah diajarkan. Tes yang digunakan untuk mencari umpan balik atau feedback guna memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun siswa. Yang ketiga, mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Tes yang digunakan untuk mengukur atau menilai sampai di mana pencapaian siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan. Dan selanjutnya, untuk menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan siswa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Tes yang bertujuan untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar siswa, seperti latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan sosial ekonomi siswa. Masing-masing jenis tes tersebut memiliki karakteristik tertentu, baik bentuk soal, tingkat kesukaran, maupun cara pengolahan dan pendekatannya. Oleh karena itu, penyusunan dan penyelenggaraan tes harus disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya sebagai alat evaluasi yang diinginkan. Berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari umpan balik atau feedback yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilaksanakan. Jadi, sebenarnya penilaian formatif itu tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi bisa juga ketika sedang pelajaran berlangsung. Misalnya, ketika guru sedang mengajar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa atau mengecek atau mendapatkan informasi apakah siswa telah memahami apa yang diterangkan guru. Jika ternyata masih banyak siswa yang belum mengerti, tindakan guru selanjutnya ialah mengubah atau memperbaiki cara mengajarnya, sehingga benar-benar dapat dipahami dan diserap oleh siswa. Contoh lain, setelah pelajaran selesai, guru memberi tugas kepada para siswa untuk dikerjakan di luar jam pelajaran atau sebagai PR di rumah. Setelah diperiksa dan ternyata masih banyak siswa yang salah mengerjakan tugas tersebut, maka guru berusaha menerangkan kembali pelajaran itu. Dari contoh-contoh tersebut, jelas bahwa penilaian formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis dan hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi bisa juga berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau tugas-tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung, ataupun sesudah pelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi, sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Adapun fungsi dan tujuannya ialah untuk menentukan apakah dengan nilai yang diperolehnya itu, siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Pengertian lulus dan tidak lulus di sini dapat berarti dapat tidaknya siswa melanjutkan ke modul berikutnya, dapat tidaknya seorang siswa mengikuti pelajaran pada semester berikutnya, dapat tidaknya seorang siswa dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi, dapat tidaknya seseorang siswa dinyatakan lulus atau tamat dari sekolah yang bersangkutan, atau dapat tidaknya seseorang siswa diterima di sekolah yang lebih tinggi. Dari apa yang telah dikemukakan, jelas kiranya bahwa penilaian sumatif tidak hanya
merupakan penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir catur bulan atau setiap akhir semester, tetapi juga dilaksanakan misalnya pada setiap akhir modul bagi pengajaran yang menggunakan sistem modul. Setiap akhir tahun pelajaran, evaluasi belajar tahap akhir, dan ujian masuk perguruan tinggi yang terkenal dengan sebutan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Bahkan, penilaian sumatif termasuk pula penilaian yang dilakukan guru atau dosen pada tahap-tahap tertentu selama catur bulan atau semester. Penilaian ini biasa disebut tes subsumatif atau tes unit, dengan maksud untuk membedakannya dengan tes sumatif yang dilakukan pada setiap akhir catur bulan atau akhir semester. Nilai hasil tes subsumatif dan tes sumatif inilah yang boleh diperhitungkan untuk menentukan nilai rapor atau ijazah atau kartu hasil studi mahasiswa. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif bukan terletak pada kapan atau waktu tes itu dilaksanakan, tetapi pada fungsi dan tujuan tes atau penilaian itu dilaksanakan. Jika penilaian atau tes itu berfungsi dan bertujuan untuk memperoleh umpan balik dan selanjutnya digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar, maka penilaian itu disebut penilaian formatif. Tetapi, jika penilaian itu berfungsi dan bertujuan untuk mendapatkan informasi sampai di mana prestasi atau penguasaan dan pencapaian belajar siswa yang selanjutnya diperuntukkan bagi penentuan lulus atau tidaknya seorang siswa, maka penilaian itu disebut penilaian sumatif. Berlanjut kepada materi selanjutnya yaitu NRT dan CRT. CRT yaitu tes yang dirancang untuk mengukur seperangkat tujuan yang eksplisit atau keseluruhan. Sedangkan NRT yaitu tes yang dirancang untuk mengukur seperangkat tujuan yang dinyatakan secara umum atau khusus. Dengan kata lain, CRT adalah sekumpulan soal atau items yang secara langsung mengukur tingkah laku yang dinyatakan di dalam seperangkat tujuan behavioral atau performance objective. Jadi, soal-soal CRT didasarkan atas behavioral objektif tertentu. Tiap soal pada CRT menuntut siswa untuk mendemonstrasikan penampilan yang dinyatakan di dalam tujuan. Ada dua pengertian dalam penggunaan kata kriterion dalam ungkapan kriterion reference test items, yaitu yang pertama, menunjukkan hubungan antara tujuan-tujuan yang bersifat behavioral atau performance atau penampilan dan soal-soal tes yang dibuatnya. Yang kedua, menunjukkan spesifikasi ketetapan penampilan yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan atau mastery. Atau dengan kata lain, sampai batas mana siswa diharapkan dapat menguasai atau dapat menjawab dengan benar tes tersebut. Atau sampai berapa jauh siswa harus melakukan keterampilan tertentu untuk dapat dinyatakan mencapai tujuan. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, Dick dan Carey selanjutnya menyatakan adanya 4 jenis CRT, yaitu yang pertama, entry behavior test, yaitu suatu tes yang diadakan sebelum suatu program pengajaran dilaksanakan, bertujuan untuk mengetahui sampai batas mana penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa yang dapat dijadikan dasar untuk menerima program pengajaran yang akan diberikan. Dalam hubungannya dengan penyusunan rancangan pengajaran design of instruction, dalam hasil entry behavior test, seorang guru atau pengajar dapat menetapkan materi instruksional mana yang perlu direvisi atau yang tidak perlu diajarkan lagi karena telah dikuasai oleh semua siswa. Yang kedua, pretest, yaitu tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai, bertujuan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran, pengetahuan dan keterampilan yang akan diajarkan. Dalam hal ini, fungsi pretest adalah untuk melihat sampai di mana keefektifan pengajaran setelah hasil pretest tersebut nantinya dibandingkan dengan hasil posttest. Yang ketiga, posttest, yaitu tes yang diberikan pada setiap akhir program suatu pengajaran.
Tujuan post-test ialah untuk mengetahui sampai di mana pencapaian siswa terhadap bahan pengajaran setelah mengalami suatu kegiatan belajar. Seperti telah dikatakan di atas, jika hasil post-test dibandingkan dengan hasil pre-test, maka keduanya berfungsi untuk mengukur sampai sejauh mana keefektifan pelaksanaan program pengajaran. Guru atau pengajar dapat mengetahui apakah kegiatan itu berhasil baik atau tidak, dalam arti apakah semua atau sebagian besar tujuan instruksional yang telah dirumuskan telah dapat tercapai atau tidak. Yang keempat, embedded test, yaitu tes yang dilaksanakan di sela-sela atau pada waktu-waktu tertentu selama proses pengajaran berlangsung. Embedded test berfungsi untuk mengetes siswa secara langsung sesudah suatu unit pengajaran sebelum post-test dan merupakan data yang berguna sebagai evaluasi formatif bagi pengajaran tersebut. Tujuan keduanya adalah berhubungan dengan akhir tiap langkah kegiatan pengajaran, mengecek kemajuan siswa, dan jika diperlukan untuk kegiatan remedial sebelum diadakan post-test. Langkah-langkah embedded test dapat dilihat dengan jelas pada program pengajaran yang dilaksanakan dengan sistem modul. Adapun pada sistem pengajaran biasa yang dilakukan dengan ceramah, embedded test biasanya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan lisan untuk mengetahui apakah siswa telah memahami pengajaran yang baru saja diberikan, atau berupa pengerjaan tugas-tugas untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap suatu unit pengajaran yang baru saja dipelajarinya. Penyusunan InRT berbeda dengan CRT. Soal-soal pada InRT tidak ditekankan untuk mengukur penampilan yang eksak dari behavioral objektif. Dengan kata lain, soal-soal pada InRT tidak terutama didasarkan atas pengajaran yang diterima siswa atau atas keterampilan atau tingkah laku yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang dianggap relevan bagi belajar siswa. Ada 3 pokok perbedaan antara CRT dan NRT, yaitu yang pertama, 1. Cara tiap tes itu dikembangkan. Yang kedua, standar yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil tes. Dan yang terakhir, tujuan untuk apa tes itu disusun atau diadministrasikan. Jadi, kedua jenis interpretasi itu dapat dilakukan terhadap satu tes yang sama. Akan tetapi, kedua jenis interpretasi tes itu akan lebih berarti jika tes itu khusus dirancang sesuai dengan jenis interpretasi yang akan dibuat. Dengan demikian, suatu tes dapat disusun atau dirancang untuk tujuan tertentu yang bersifat non-referenced, dan tes lain sengaja dirancang untuk kriterion referenced, yaitu untuk memberi gambaran yang lebih jelas sehingga dapat membantu kita dalam menyusun kedua jenis tes tersebut. Berikut ini disusun diagram yang menunjukkan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di tabel halaman 30 yang ada di buku paket. Berlanjut ke materi yang terakhir, yaitu perencanaan dalam menyusun tes. Dalam merencanakan atau menyusun tes, diperlukan adanya langkah yang sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang lebih efektif. Para ahli penyusun tes maupun para pengajar umumnya telah menyepakati langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar atau learning outcomes yang dapat diukur dengan tes itu. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik, yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dan sesuai dengan TIK. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur dengan tes itu. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifikasi atau semacam blueprint. Yang keenam, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Untuk dapat merumuskan tujuan penyusunan tes dengan baik, seorang guru atau pengajar perlu memikirkan apa tipe dan fungsi tes yang akan disusunnya, sehingga selanjutnya ia dapat menentukan bagaimana karakteristik soal-soal yang akan dibuatnya. Perlu diketahui bahwa tes itu mempunyai beberapa fungsi bergantung pada tipe atau kegunaannya. Diagram berikut ini menunjukkan apa tipe dan fungsi tes serta bagaimana ciri-ciri soalnya.
Yang terakhir, yaitu menyusun tabel spesifikasi. Mengenai langkah-langkah perencanaan tes yang kami anggap perlu diuraikan lebih lanjut, ialah tentang penyusunan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam membuat soal dalam penyusunan tes. Di dalam tabel spesifikasi, terdapat kolom-kolom dan lajur yang memuat pokok bahasan, unit bahan pelajaran yang telah diajarkan, aspek-aspek pengetahuan, keterampilan yang diharapkan dicapai dari tiap pokok bahasan. Dengan menggunakan tabel tersebut, guru atau pengajar dapat menentukan jumlah dan jenis soal yang diperlukan, sesuai dengan tujuan instruksional dari tiap pokok bahasan. Sebagai contoh, marilah kita lihat tabel berikut ini. Untuk menentukan besarnya jumlah soal atau tiap pokok bahasan dan komposisi jumlah soal menurut aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan dinilai, tidak ada peraturan khusus. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan ialah agar jumlah tersebut merupakan bilangan kelipatan 5 atau 10. Dengan demikian, memudahkan kita dalam melakukan penskoran. Tentu saja, seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, dalam menentukan jenis soal, guru atau pengajar harus selalu menghubungkannya dengan tujuan instruksional, baik TIU maupun TIKS. Dan perbandingan jumlah soal disesuaikan dengan luas dan sempitnya bahan atau materi yang terkandung di dalam setiap pokok bahasan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.